Ya aku senang sekali karena di sini aku benar-benar melihat banyak sekali yang bukan hanya bicara bakat ya, tapi mempunyai minat yang sangat kuat kepada apapun di sini seni. Datang ke sekolah Jogja itu dengan ekspektasi rendah. Ini jujur aja, kita ekspektasinya anak-anak main orkes. Nanti besok Isyana itu loh datang latihan di SMM. Aduh. Sangat surprise aja, ternyata mereka potensinya luar biasa. Kita ini sebagai sekolah musik tertua yang ada di Indonesia, mereka tuh next level lah gitu, unbelievable, luar biasa banget skillsnya mereka. Yang akhirnya waktu itu takdir membawa saya kembali untuk ke SMM sehingga saya punya bekal untuk mengajar bagi pengalaman dengan mereka. Itu pengen nunjukin semuanya mereka tahu sejago apa kalian. Hari ini udah tahu artinya bakat Indonesia bisa segitu, luar biasa. Hasil enggak? Saya ngundang nanti. Kalau bisa ya, tapi tergantung mau apa enggak. Mau. Oke, ya udah. Siap. Sebetulnya Merdeka Belajar itu sudah ada sejak SMM berdiri. SMM itu unik, jadi waktu Pak Menteri berkunjung ke SMM itulah mereka kaget loh, ternyata sejak berdiri sudah Merdeka Belajar di sini. Maksudnya seperti ini, di sekolah musik itu kan namanya sekolah keterampilan, keterampilan yang sifatnya seni. Itu setiap anak itu mempunyai karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi meskipun mereka satu angkatan dengan instrumen yang sama, awal dan akhirnya itu belum tentu sama. Bahkan selama mereka belajar bersama pun kadang bukunya berbeda. Nah, di sini Merdeka Belajarnya di sini. Jadi guru harus tahu si A harus menggunakan buku yang apa, si B harus buku yang apa, tidak bisa dipukul rata karena karakteristik anak-anak itu. Dan tingkat musikalitasnya juga berbeda kan. Ada yang fast learning, ada yang too slow, ada yang harus very slow, jadi harus disupport benar dari belakang itu. Media pembelajarannya juga berbeda sih. Maksudnya di sini media itu kok cara mengajarnya, buku yang literatur yang digunakan seperti itu berbeda. Perasaannya kaget kan awalnya tuh waktu apa ya itu tuh aku nyoblos tuh kok tiba-tiba dimasukin grup apa gitu, terus habis itu grup paduan suara Jakarta. Waduh, kok sampai Jakarta, kaget. Terus buat apa, ternyata karena kemarin sempat datang, ternyata mau minta buat konser di sana, terus kayak ya perasaannya seneng, bangga gitu ya, gitu kurang lebihnya. Awal dihubungi untuk menulis naskah itu kita datang ke sekolah, kita datang ke SMK 2 Kasihan, SMM Yogyakarta. Itu kita bertepatan dengan Dies Natalis mereka, hari ulang tahun mereka. Jadi mereka menyuguhkan lagu-lagu, lalu kemudian karena itu sangat luar biasa, kita lihat musiknya bagus sekali dan kita pikir pasti akan jadi bagus. Sehingga kemudian waktu itu mereka kirimkan beberapa daftar lagu klasik yang mau mereka mainkan di Jakarta. Mereka kirimkan beberapa daftar lagu dan proses pembuatan naskah itu akhirnya mengikuti daftar lagu itu. Jadi cerita yang kita bawakan pun menangkap semangat dari lagu-lagu itu. Seperti itu. Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama kembali ke dunia panggung untuk
seni peran dan juga ada nari dan ada nyanyinya juga gitu. Jadi ini sesuatu yang memang aku sangat suka. Dan bekerja sama dengan Titi Mangsa membuat pementasan ini juga so far adalah pengalaman yang sangat menyenangkan gitu ya. Aku berperan sebagai Larasati. Detail karakternya mungkin boleh nggak ya cerita? Kalau cerita dikit, dia itu sedang mengalami sesuatu di hidupnya di mana akhirnya dia pergi ke Yogyakarta. Dan pengalamannya dia di Yogyakarta dengan bertemu berbagai teman lama gitu ya akan membuat dia mempelajari lebih baik mengenai dirinya. Kemudian ya aku senang sekali karena di sini aku benar-benar melihat banyak sekali yang bukan hanya bicara bakat ya, tapi mempunyai minat yang sangat kuat kepada apapun di sini seni gitu. Melihat anak-anaknya bermain orkestra gitu ya, berjam-jam latihan bareng kita semua sama, kita semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik. Terus ada Isyana juga yang dia main piano luar biasa dan dia menyanyikan lagu klasikal yang sangat bagus banget gitu loh. Aku yakin ini menjadi pertunjukan yang luar biasa dan juga pengalaman pembuatannya dikelilingi oleh energi orang-orang yang mempunyai minat dan keinginan untuk kerja keras adalah sesuatu yang juga sangat rewarding untuk aku. Aku udah tahu SMM tuh dari tahun 90-an awal dulu. Pernah latihan di gedung ini untuk bersama orkestranya Erwin Gutawa. Saya sebagai pemain gitarnya. Proses latihan di Jogja itu menyenangkan karena hampir semua tim itu kaget sebenarnya. Datang ke sekolah Jogja itu dengan ekspektasi rendah. Ini jujur aja, kita ekspektasinya anak-anak main orkes, bisa nyanyi gitu. Saat kami sampai, ternyata kaget. Ternyata mereka memang bisa main dan bagus. Kenalin, ini sepupu ibu dari Jakarta, namanya Tante Larasati. Halo, perkenalkan saya Mordeom, saya berperan sebagai Rena di teater musikal Memeluk Mimpi-Mimpi. Dan karakternya itu punya banyak mimpi dan dia tahu apa yang dia mau dan dia suka dongeng. Tapi seiring berjalannya waktu dia sadar ada lebih banyak hal yang bisa dia lakukan dibandingkan hanya membayangkan yang ada di cerita dongeng yang dia baca selama ini. Menurut aku ini proyek yang sangat inspiratif juga, jadi semoga apa yang telah dipersiapkan kita semua di sini pesannya akan sampai juga ke penontonnya nanti di hari H, semua bisa terhibur, bisa terinspirasi dan pastinya membangkitkan semangat teman-teman semua lagi. Aduh, ngefans banget kan sama Isyana tuh kayak, aduh, aku dari kapan ya, dari sebelum latihan kan dikasih tahu nanti besok Isyana itu loh datang latihan di SMM. Aduh, deg-degan kan soalnya udah yang setaranya sama artis yang sudah besar gitu namanya, terus kayak, waduh, takut. Awalnya takut, cuman nggak boleh takut gitu. Mindsetnya langsung dirubah, nggak boleh takut. Ayo percaya diri langsung. Oke lah, dijalanin dulu. Dan ketika berkolaborasi dengan aktor-aktor profesional, mereka cair sekali. Karena sebelumnya kan selama sebulan lebih mereka berlatih parsial ya, terpisah. Yang di Jakarta, tim Jakarta, lalu yang di Jogja. Jadi kemarin itu hari pertama diketemuin itu saya deg-degan luar biasa sih, kayak aduh semoga pas ketemu bisa cepet nyambung gitu, dan ternyata keren sekali gitu. Jadi cara melatih mereka di sana itu tentu kita menggunakan sampel. Jadi menggunakan sampel suara. Kebetulan saya seorang vokal arranger, jadi saya bikinin arrangement vokalnya. Jadi Mas Topati sudah membuat musik arrangement. Saya memasukin vokal arrangementnya dan mereka cepet banget belajarnya. Jadi saya bagiin satu-satu. Jadi sopran gini, altonya gini, tenornya gini, bassnya, dan wow. Hanya sehari mereka udah bisa kuasai. Jadi
mungkin ini ya, mungkin tambahannya adalah mereka sangat fokus di Jogja kayaknya. Ya, Boyo belum terpengaruh hal-hal lain, jadi belajarnya sangat fokus gitu. Dari awalnya banget itu kita diajarin ada teori-teorinya, itu ada teori musiknya, terus nanti itu di kelas satunya itu ada teori musik dan juga ada solfège buat seperti kayak pendengaran dan lain segala macamnya. Baru nanti buat prakteknya sendiri itu ada di jam khususnya itu namanya PIP, praktek instrumen pokok. Halus wanita. Kalau sejauh yang saya lihat sih memang ada sedikit beberapa perbedaan seperti dari segi vocalize-nya itu atau pemanasan itu ada sedikit perbedaan antara Mas Haris dengan guru-guru biasa. Kalau memang kita di sekolah itu pemanasan diikuti dengan beberapa teknik-teknik, tapi kalau dengan Mas Haris itu lebih ke arah pembagian suara biar lebih mudah didengar oleh telinga dan diterima. Wah, senang sih karena saya ya sudah memasuki tahap musisi yang udah udah cukup lama, jadi pasti pingin punya generasi musisi yang lebih baik ke depan. Nah, setelah lihat-lihat anak-anak SMM ini sangat surprise aja, ternyata mereka potensinya luar biasa. Jadi harus disupport semua pihak, dari musisi, pemerintah, orang tua, semua harus support sekolah ini. Sejak 72 tahun SMM berdiri, ini tuh sejarah yang pertama kali kita main opera ya. Dalam orang Indonesia tahunya kan drama musikal kan. Itu baru pertama kali. Kalau individunya mungkin sudah sering ya kan. Individunya baik guru mungkin waktu mereka dulu masih main orkes di Jakarta atau murid mereka main operet di gereja, mungkin sebenarnya sama konsepnya, hanya ini di skop yang lebih besar dan langsung satu sekolah itu berangkat gitu. Satu jadi nggak membawa nama individu tapi sudah membawa nama sekolah. Itu yang pertama, itu sudah merupakan sejarah yang luar biasa. Yang kedua, mereka dikombin oleh artis yang sudah punya nama kan di Indonesia. Itu juga menjadi pengalaman tersendiri bagi murid-murid. Jadi bisa dikatakan generasi yang sekarang ini ikut konser itu adalah generasi yang paling beruntung di antara semua angkatan. Dan mereka nggak akan pernah lupa kejadian ini seumur hidup mereka. Ini udah hari kedua ya kita latihan bareng dengan live orkestra yang dimainkan oleh langsung anak-anak SMK, memainkan aransemen dari Mas Tofati yang juga adalah musisi yang luar biasa. Seneng banget gitu melihat mereka memainkan repertoire klasik gitu ya, dan kita latihan dari jam 10 pagi sampai 9 malam. Dan semuanya punya dedikasi tinggi untuk memberikan yang terbaik, karena itu yang paling penting. Kalau bicara bakat, aku rasa itu nggak ada apa-apanya kalau bukan karena minat yang besar pada sesuatu dan kemudian kerja keras yang sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik, karena ini adalah sesuatu yang kolaboratif. Orkestra itu bukan 1-2 instrumen, tetapi banyak sekali. Begitu juga pada akhirnya bekerja dengan berbagai macam departemen, seni perannya gitu, timingnya supaya tepat kayak gimana, terus bersabar dengan proses masing-masing gitu ya. Itu juga aku yakin menjadi pembelajaran juga untuk anak-anak SMK yang terlibat di sini. Dan senang banget bisa ketemu langsung dengan mereka dan bekerja langsung gitu. Sebelumnya kan pakai rekaman kan. Ini beneran langsung, energinya beda banget. Jadi waktu tahun lalu saya sedang tur untuk album baru,
SMM tempat ini adalah satu tempat yang tadinya mau jadi potensi tempat si pertunjukannya. Melihat semangatnya anak-anak di sini, pastinya mereka menempuh pendidikan formal yang sangat detail juga, nggak hanya dari teknik. Menurut aku sama sih, mungkin akan belajar teori juga, skill juga, ada oral dan semua history of music. Aku percaya gitu. Jadi rasanya tinggal dibudidayakan aja sih dan semangatnya terus dibakar gitu buat teman-teman di sini. Sebetulnya paling penting dari suatu negara adalah masyarakat yang terampil ya, masyarakat yang terampil dan berpengetahuan. Jadi dasar dari seluruh kompetisi berbangsa di berbagai bidang seni itu ya masyarakat terampil sebetulnya. Nah salah satunya sebetulnya yang sering dilupakan, tapi justru menjadi dasar dari seluruh orang-orang profesional lah di bidang musik, di bidang teater, di bidang tari ataupun di bidang film adalah justru SMK-SMK ini. Jadi sebetulnya program-program yang memberi ruang sekolah keterampilan ini menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya dan bakatnya itu menjadi sangat penting. Bangsa ini harus merayakan bersama dan menumbuhkan bersama sekolah-sekolah keterampilannya. Maka kalau ada program Merdeka Mencintai dan Merdeka Belajar ini menurut saya menjadi program yang sangat penting. Karena dasar dari pertumbuhan bangsa ya masyarakat terampil, lahirnya masyarakat terampil. Keren banget, gak berhenti-berhenti terkagum-kagum sama mereka semua. Semua instrumennya, teman-teman yang di choir juga, vokalnya wow keren banget. Jadi selama 2 hari ini gak berhenti mengagumi mereka semua sih. Sebenarnya ini pengalaman yang sangat luar biasa saya dapatkan, tentunya juga sebagai concertmaster, berkesempatan jadi concertmaster dalam acara ini benar-benar pleasure banget, benar-benar sebuah tanggung jawab yang besar tentunya buat aku buat jadi concertmaster dalam acara yang musikal luar biasa ini, menjadi portofolio besar buat aku dan seneng banget pokoknya ikut. Talenta di SMM itu jujur aja sangat spesial. Ini benar-benar saya sampaikan. Seandainya saya tahu ini dari saya masih di bangku sekolah, mungkin saya udah sekolah di situ kali. Karena melihat pembelajaran mereka, hasil mereka, dan kalau kita lihat di masa mereka latihan ya, sampai hari ini, itu kita benar-benar acungkan jempol sih. Kita harus bilang bahwa mereka sedang membuat sesuatu yang luar biasa menurut saya. Pesannya sih yang penting kalau senang berkarya, berkaryalah dari hati, sejujur-jujurnya dan apa adanya, karena percaya semua karya bentuknya apapun akan punya jalannya sendiri, jadi jangan pernah takut untuk jadi diri sendiri aja sih. Teman-teman untuk yang ada di SMM Yogyakarta, jangan takut untuk bermimpi, bermimpilah setinggi-tingginya, semangat terus karena kalian keren banget dan sangat-sangat bertalenta. Sejujurnya aku baru mendengar dari ketika proyek ini dibikin. Dan ketika mendengar aku seneng banget ada sekolah seperti ini dan mempunyai kurikulum yang seperti ini juga gitu ya. Aku bahwa mengedepankan juga basic yang kuat gitu, klasik, tetapi juga ya pada dasarnya memang seni itu adalah bidang yang kolaboratif ya. Karena kita untuk mewujudkan sebuah visi itu kadang-kadang kita membutuhkan seniman-seniman lain. Dan masing-masing pasti punya egonya. Tapi bagaimana caranya dari sekolah itu sudah dibiasakan untuk pada akhirnya berkolaborasi seperti pertunjukan yang ini. Dan itu pasti ke depannya akan mencetak banyak seniman-seniman baru. Terima kasih untuk sekolah ini yang nanti akan juga excel di kehidupan karir mereka. Jadi memposisikan diri aku sebagai solois dan sebagai paduan suara itu sedikit sulit karena ego sih sebenarnya. Cuman ya dituntutkan harus seperti itu, harus bisa menyesuaikan dengan keadaan teman-teman juga, dengan teman-teman choir. Jadi sudah sedikit belajar buat menyesuaikan itu. Aku tadi udah lihat latihannya, saya sebenarnya agak underestimate tadinya. Anak SMA main orkes kayak apa sih gitu ya. Ternyata pas aku lihat
menjanjikan sekali ya. Maksudnya aku lihat violinnya bagus-bagus. Terus berjajaran trompetnya udah bagus banget, udah bagus banget ya. Maksudnya trompetnya udah bagus. Jadi kalau dia dapat pengalaman yang lebih bagus, event-event yang bagus, terus tahu lingkungannya bagus, pasti mereka akan jadi musisi pro yang baik, lebih baik lagi daripada yang udah ada. Waktu pertama kali lihat mereka gitu kayak sempat speechless, maksudnya mereka setotalitas Ya, itu dalam betul banget. menjalani pekerjaan mereka. Kaget ya? Iya, maksudnya kayak wah keren banget, maksudnya mereka sangat bekerja keras dan kita pun juga jadinya termotivasi gitu. Iya. Kayak keren ya kayak mereka ya, jadi kita harus berusaha lebih keras. Padahal kita sebelumnya kayak kita cuman itu 70%, waktu Iya. mereka bisa sampai 100% gitu Yes. ya. Karena ngerasa malu gitu, wah mereka aja maksudnya yang udah jadi artis aja ngakuinnya 100% gitu, kok kita yang masih belum apa-apa masih segini gitu. Orang tua saya sangat support dan senang karena anaknya juga senang, jadinya orang tuanya kayak ayo bisa gitu, ketemu artis besar juga, terus ada Bapak Nadiem juga, jadi saya sangat bahagia banget ikut ini. Kesulitannya banyak part yang diubah, misalnya barusan aja tadi diubah lagi, terus nanti mungkin ada perubahan lagi, jadi banyak banget perubahan mendadak yang harus bisa gercep lah kitanya. Jujur banget rasanya bangga sekali, terutama bertemu banyak inspirasi dari Mas Topati, Shena Saraswati dan lain-lainnya, itu sangat rasanya kebanggaan tersendiri. Tapi kan di skip. Iya, terjadi sehari-hari. Jadi sebenarnya kalau ditanya mereka itu happy terus. Jadi kadang saking happy-nya jadi lupa istirahatnya. Saking senang ketemu temen, ngobrol, bercanda, diskusi, latihan, kadang latihan sendiri begitu. Mereka lupa istirahat. Mungkin karena masih anak muda jadi energinya masih banyak ya. Tapi kan kami tetap jaga betul supaya energinya tidak habis di tengah jalan sehingga nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan menjelang pementasan di hari H. Jadi ini juga jadi pengalaman buat aku mempelajari proses-prosesnya dalam berlatih untuk tahu gimana sih caranya membuat sebuah konser musikal itu. Gitu. Keterampilan mereka kan tidak rata ya, jadi keterampilan anak-anak itu semua tidak sama. Ada yang grade banyak 5, ada yang grade 4, ada yang grade 3. Nah itu kita harus pinter-pinter mengemasnya mereka supaya tidak ada beban, secara tekniknya bisa melakukan semuanya. Nah itu pasti kendalanya sangat menantang sekali untuk gurunya yang harus melatih dengan orkes klasik, memang dibutuhkan seperti itu. Jadi dari masuk sekolah sini saya udah mau emang niatnya ambil biola dan sangat tertata di sini pembelajarannya, jadi saya juga bisa fokus dan guru-gurunya baik semua. Jadi bisa kalau kita belum bisa didampingi juga pelan-pelan sampai nanti kita bisa. Jadi kamu bermain itu untuk Indonesia ya? Untuk Indonesia apa? Supportnya banyak banget ya, harusnya saran saya sih workshop harus sering didatangkan. Terus selain didatangkan, mereka juga harus dikirim ke konser-konser, ya entah itu klasik atau pop yang dimana levelnya udah profesional, konser besar yang profesional. Jadi mereka tahu produksinya gimana, terus pada saat konsernya bagaimana, mereka harus tahu. Jadi mereka ketika udah lulus, mereka udah siap tempur, jadi nggak kaget gitu. Jadi seandainya program seperti SMM ini masuk ke semua sekolah di Indonesia, saya bisa bayangkan kita akan mempunyai banyak sekali pemusik, banyak sekali pegiat video, banyak sekali, wow, berwarna banget. Jadi mungkin ini masukan buat pemerintah, masyarakat itu bukan cuma yang kerja di bank. Musisi itu masyarakat juga, penyanyi itu masyarakat juga, dan perlu dibina dari sejak dini. Jadi
kalau ini masuk ke sekolah, kurikulumnya kurikulum merdeka seperti yang disampaikan, saya rasa Indonesia bakal naik lebih gila lagi sih ke depannya. Yang akhirnya waktu itu takdir membawa saya kembali untuk ke SMM sehingga saya punya bekal untuk mengajar, berbagi pengalaman dengan mereka. Dan yang lebih spesial lagi, yang tampil untuk konser ini kan mayoritas kelas 3. Itu saya sudah mengajar mereka orkes sejak kelas 1. Jadi saya tahu sekali perkembangan mereka seperti apa. Dan akhirnya puncak dari pembelajaran mereka di SMM itu adalah penampilan ini. Yang dahulu cuman saya ceritakan, oh main puncak dari karya seni itu adalah opera. Kok bisa Pak? Ya karena opera itu adalah gabungan dari berbagai cabang seni kan. Ada musik, ada drama, ada tari, ada seni rupa kan, dekorasi. Berbahagialah kalau kalian besok bisa menjadi pemain opera. Sekarang terjadi benar itu. Seru, terharu, bangga. Happy banget. Kalau aku sampai sekarang excitednya masih ke bawah sih. Kayak masih mau latihan lagi sampai kayak masih mau main lagi. Bener. Seru-seru. Seru banget. Jadi perasaan saya sangat senang karena ternyata banyak banget bakat-bakat muda yang sangat berpotensi. Semoga kedepannya acara seperti ini lebih sering dilaksanakan karena sangat menyenangkan. Semangat. Ini bunga patah tapi harapan kita tetap tidak, ya. Harapan kita tidak akan patah seperti bunga ini. Mewakili para orang tua, kami merasa sangat bangga, bersyukur dan terharu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk anak-anak kita. Tadi saya terpesona atas mutu semua, dari yang menari, dari yang menyanyi. Ada pula itu nyanyian dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, itu bahasa ibu saya. Saya tadi terpukau untuk mendengarkan Carmen dari Bizet, itu opera dari Bizet, begitu jelas dan merdu. Ada juga bahasa Itali yang saya kuasai juga. Jadi itu luar biasa dan sayang sekali mereka belum bisa berpentas, belum berkesempatan dipentaskan di luar negeri. Keren banget. Tentang mimpi ya. sangat inspiratif banget menginspirasi. Suka banget sama lagunya. Oh iya, lagu-lagunya juga wah luar biasa, dan suara-suara kakak-kakak yang keren banget ya Om. Anak-anak SMP 2 ya? Anak-anaknya, teman-temannya semuanya suaranya luar biasa sekali. Memeluk mimpi-mimpi the best banget, merinding, penghayatannya mantap. Yang nggak sangka itu yang main musiknya ternyata anak-anak SMK. Wah, suaranya keren. Pokoknya the best. Sukses selalu. Berbunga-bunga. Saya berbunga-bunga karena waktu mulai dari lagu pertama sebetulnya gitu ya, itu kelihatan sekali ya, bukan hanya dari segi teknis gitu ya, tapi anak-anak memainkannya itu benar-benar sepenuh hati gitu ya. Itu energi yang kelihatan banget sepanjang pertunjukan gitu ya. Jadi saya bisa ikut merasakan gitu ya bahwa mereka ini memberikan yang terbaik dengan segala apa yang mereka miliki gitu ya. Tentu buat saya poin yang luar biasa. Saya mengikuti prosesnya, tapi tetap terkejut. Jadi tetap surprise, tetap merasa ini sesuatu yang tidak saya pikirkan sebelumnya. Dalam arti yang mereka tampilkan jauh di atas bayangan yang pernah saya pikirkan. Mereka luar biasa. Ternyata dengan kolaborasi hubungan dari kebudayaan Pak Iqlar, terima kasih. Mutiara itu menjadi diasah dan menjadi berkilau, ya berkilau, bisa tampil maksimal, standarnya melebihi standar ya. Sudah internasional lah itu ya.
terharu, terus juga seneng, deg-degan, semuanya campur aduk, tapi pada akhirnya semua indah pada waktunya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas peluang untuk anak-anak. Semoga ini menjadi momentum yang hebat untuk anak-anak untuk semakin maju, semakin berkembang. Mereka mendapatkan kesempatan yang luar biasa dan pada saatnya mereka akan menjadi orang-orang yang hebat di masa yang datang. Aduh, sangat menghanyutkan hati dan saya pikir itu sebuah modal yang luar biasa ya untuk taraf sekolah menengah. Kemampuan musiknya luar biasa. Saya suka sekali. Saya sangat terharu dan saya nangis terus terang. Saya nangis. Seperti yang saya bilang, ini semacam selebrasi sebuah pilihan. Adik-adik telah menentukan pilihan sejak kelas 1 dan itu adalah modal yang luar biasa. Tinggal kita bagaimana bisa menjaga istilahnya asa-asa itu ya, sehingga adik-adik masih mampu bertahan dengan pilihan itu. Saya yakin banget sih program Merdeka Belajar ini itu adalah sebuah program yang sangat holistik ya dan sangat penting karena memunculkan setiap pribadi itu istimewa. Saya sendiri mahasiswi Merdeka Belajar. Saya kuliah lagi karena gara-gara ada program Merdeka Belajar gitu, dan saya ketika mengerjakan proyek ini itu tuh kayak mimpi ya gitu, dan saya sebagai pelaku yang juga menikmati program tersebut dan saya terlibat di dalam sebuah pertunjukan yang mempersembahkan atau memahkotai murid-murid yang mengikuti program tersebut. Jadi saya bukan hanya senang dan bangga tapi terharu. Mana perasaannya? Senang banget. Nggak terbayangkan bakal seperti ini sebelumnya. Kita nggak nyangka gitu. Itu pengen nunjukin semuanya pada nggak tahu jago apa kalian. Hari ini udah tahu artinya bakat Indonesia bisa segitu, luar biasa. Lihat dong jumlah orang-orang hebat yang langsung lompat mau bantuin, luar biasa. Mereka terinspirasi banget. Waduh, keren banget. Tadi yang paling favorit yang mana? Bagian mana? Semuanya favorit sih. Semuanya nggak Yogyakarta. Jogja. Sama, aku nangisnya di situ. Aku nangisnya di lagu Jogja pertama itu. Itu langsung kayak aduh. Kenapa ya? Kena banget nih aku langsung. Bener aku ya masa lagu pertama udah nangis aku. Oke, congrats. Selamat ya. Thank you. Oke. Tahun depan lagi. Dah. Tahun depan pokoknya lagi. Oh, tahun depan lagi. Bagus banget tahun depan lagi.